aktivitas-aktivitas. Maka ketika dia mengingat kematian, kelapangan hidup dia tersebut terus selalu membimbing dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi kekayaan tidak menyombongkan diri dengan kekayaannya, karena dia tahu nanti dia mati. Ada perkataan menarik hari-hari ini saya sebarkan di tengah kaum muslimin. Perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Imam Baqiyat Ulama As-Salaf Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan begini: sayandamul insan, seorang manusia akan menyesal, amma qaribin, sebentar lagi, hinama yarhalu ila ad-daril akhirah, ketika dia berpindah ke kehidupan akhirat setelah kematiannya. Walaysa ma'ahu minal mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih, dan saat dia masuk ke kehidupan akhirat tidak ada bersamanya hartanya yang selama hidup dia di dunia menyibukkan dia, membuat dia capek, membuat dia letih, hanya nyari harta tersebut. Ternyata saat dia masuk ke kehidupan akhirat, laisa ma'ahu illa kafanuh, tidak ada yang dia bawa bersamanya dari harta yang dia cari tersebut kecuali hanya kain kafannya. Kemudian beliau mengatakan, dakhala al-insanu ila dunya uryan laisa ma'ahu syai'. Seorang manusia masuk ke dalam dunia dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Wa kharaja minha uryan laisa ma'ahu syai' illa kafanuh, dan dia akan keluar dari dunia juga dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa kecuali dua kain kafannya tersebut. Dua kain kafan yang kadang-kadang dengannya seseorang memutuskan hubungan rahim bertahun-tahun dengan rahimnya. Hanya untuk dua kain kafan seseorang membunuh orang lain. Hanya untuk dua kain kafan seseorang menjual akidahnya. Hanya untuk dua kain kafan seseorang menghalalkan segala cara. Hanya untuk dua kain kafan seseorang membunuh orang tuanya. Itu yang membuat akhirnya orang yang dilapangkan rezekinya akan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan diri. Hanya dua kain kafan yang dia bawa nanti. Itu yang membuat seseorang yang dilapangkan rezekinya, dinyamankan hidupnya, senantiasa terus di jalan Allah. Karena dia mengingat kematian, tidak menggunakan harta untuk maksiat. Karena Imam Al-Qirmani rahimahullah, salah seorang ulama pensyarah hadis Sahih Bukhari, beliau mengatakan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari buruknya ujian kekayaan. Karena di dalam kekayaan ada keburukan. Satu, kata beliau, at-tughyan, melampaui batas, berbuat zalim. Kalau sudah diluaskan rezekinya, maka dia akan berbuat zalim kepada orang lain. Punya pegawai, tidak dibayar tepat waktu, meremehkan manusia. Kemudian yang kedua, at-takabbur, menyombongkan diri dengan kekayaannya. Yang ketiga, sarfu al-mal fi ghairi ta'ah, meletakkan harta tidak pada ketaatan kepada Allah. Ini semua
keburukan kekayaan akan bisa diobati dengan mengingat kematian. Dia tidak akan zalim, melampaui batas dengan hartanya, tidak akan sombong dengan hartanya, tidak akan menggunakan harta di dalam maksiat kalau dia sering mengingat kematian. Sebaliknya, yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau dia banyak mengingat kematian, maka dia akan tetap di jalan Allah, bersabar atas takdir Allah, tidak mudah mengeluh kepada manusia, terutama di media sosial. Saya tekankan ini baik-baik. Perkara sekolah murah, sekolah mahal, itu salah satu gara-gara terbesarnya seorang yang sudah ngaji tidak mengamalkan tauhidnya. Pantang ahli tauhid untuk membuat status keluhan di hadapan manusia, apalagi di media sosial. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri pernah berkata, ketika beliau melihat rajulan syaka dhiqa halihi amama qaumih, melihat seseorang mengadukan nasibnya di hadapan kaumnya, sulit hidupnya, miskin, banyak hutang, sulit bayar uang daftar ulang, dan seterusnya. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, salah satu imamul muhadditsin, mengatakan, ya hadza syakauta ila alladhi yarhamuka, syakauta alladhi yarhamuka ila alladhi la yarhamuk. Wahai fulan yang suka mengeluh. Ada manusia-manusia begitu, duduk di sampingnya yang ada cuma cerita-cerita sedih tentang kehidupannya. Enggak pernah lisannya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wahai fulan yang suka mengeluhkan sulitnya hidupmu, sesungguhnya ketika engkau mengeluh, engkau telah mengeluhkan Allah yang menyayangimu kepada makhluk yang tidak menyayangi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari perkataan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, beliau mengatakan, hadza ghayatul jahl bil mashku wal mashku alaih. Ini adalah puncak kebodohan tentang Allah yang diadukan dan kebodohan tentang makhluk yang seseorang mengeluh kepadanya. Ahli tauhid pantang untuk mengeluh di hadapan manusia, apalagi sampai membuat status di sosial media. Kapan bisa dia bersabar? Ingat kematian. Bahwasanya di dunia cuma sementara. Dan salah satu kenyataan, realita yang pasti, kehidupan setelah kematian lebih lama dibandingkan kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia, amar ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Sangat sedikit yang lebih daripada itu. Untuk apa mengeluh? Untuk apa mengeluh? Sedangkan kita belum pernah mengeluh tentang kehidupan yang akan kita hadapi, yang lebih panjang, lebih sulit, lebih sempit. Bayangkan sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat 1435 tahun yang lalu. Di dalam kuburnya para sahabat demikian, para tabi'in demikian, para tabi'u tabi'in demikian, ulama-ulama setelahnya demikian, muslim yang hidup di zaman mereka juga demikian. Lama, hidup 1000 tahun. Apa bekal kita? Itu yang membuat seseorang akhirnya sabar menghadapi kehidupan. Cuma sebentar. Untuk apa mengeluh? Saya katakan sekali lagi, pantang ahli tauhid untuk mengeluh di hadapan manusia. Mengeluhlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala saat sepertiga malam terakhir. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah yang tegak pada malam hari ashaddu wat'a, tepat sasaran, lebih tepat sasaran, dan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya beri tips bagaimana kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Idza jalasta baina yadayillah fi dhalamil lail." Jika engkau sedang duduk di hadapan Allah saat kegelapan malam di sepertiga malam terakhir, wa tas'alu minhu hajah, dan engkau sedang minta hajat kepadanya, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, fasta'mil akhlaqal atfal, maka gunakanlah kelakuan anak-anak kecil saat minta kepada orang tuanya. La yatrukul walidain hatta yu'tah. Dia akan tantrum, merengek, menangis sejadi-jadinya kepada orang tuanya sampai dikasih apa yang diminta, baru selesai. Begitu seorang ahli tauhid. Begitu ahli tauhid. Tidak mudah mengeluh kepada makhluk. Rengeknya kepada Allah. Lahu awil, merengek sejadi-jadinya di sepertiga malam terakhir. Begitu seseorang yang benar-benar akan mengingat kematian di dalam segala macam kehidupannya, saat lapang mengingat kematian akan tetap menempatkan dia istiqamah di jalan Allah, penuh dengan kesyukuran, tawadhu, menyandarkan apa yang dia dapatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Tidak menyombongkan diri, tidak merendahkan manusia, tidak ujub dengan hartanya karena mengingat kematian. Sebaliknya, yang apabila dia mendapatkan kesulitan di hidup, ekonomi, wafat, orang yang dicintai, kekurangan harta, makanan, sulit untuk bayar sekolah, maka dengan mengingat kematian, dia senantiasa akan sabar, penuh tawakal, penuh bersandar hati kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, layaknya para nabi. Saya pernah bertanya kepada Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, wahai Syekh, mengapa sabar itu sangat sulit? Dan itu sebenarnya adalah curhatan pribadi. Mengapa sabar itu sulit? Beliau mengatakan, li'anna sabra manzilah la yablughuha illa ulul azmi minar rusul. Karena kesabaran tidak didapat kecuali orang-orang yang dari para rasul, dari kalangan ulul azmi. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya para rasul dari ulul azmi. Dengan mengingat kematian, seseorang akan sabar, tahan banting. Imam Syafi'i pernah berkata, minas sa'adah, termasuk daripada kebahagiaan, kitmanul faqr hatta yadhunna an-nas annaka ghani. Menutupi kemiskinan sampai orang-orang mengira kamu itu orang kaya. Itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan seorang muslim. Kapan kita bisa seperti itu? Ketika kita mengingat kematian. Maka mengingat kematian banyak sekali faedahnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengambil faedah-faedah lagi dari mengingat kematian, maka saya ingin menyebutkan tentang hakikat mengingat kematian. Apa sebenarnya hakikat orang mengingat kematian? Yang pertama, hakikat mengingat kematian adalah mengingat sesuatu yang pasti datang tetapi tidak tahu kapan datangnya. Dan ini yang jadi masalah. Ini yang kadang-kadang membuat seseorang terlena, terperosok di dalam maksiat atau kecanduan dengan maksiat tersebut. Dia tahu ada kematian, tapi dia tidak tahu kapan datangnya kematian untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian.
Maka hakikat mengingat kematian adalah seseorang mengingat sesuatu yang pasti datang. Al-mautu hatmun lazimun. Kematian pasti datang. Tetapi yang jadi masalah adalah dia tidak tahu kapan datangnya. Kematian pasti datang kepada setiap insan sampai Sayyidu waladi Adam mati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah datang kepadanya kematian. Dalam surat Az-Zumar ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati dan mereka pun mati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 34, "Wa ma ja'alna min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun." Dan kami tidak jadikan wa ma ja'alna li bashar min qablikal khuld, dan kami tidak jadikan untuk seorang manusia pun sebelum engkau kekekalan. Apakah jika engkau mati mereka akan kekal? Ini ayat menunjukkan bahwa semua dari kita pasti mati. Pasti akan berpisah ruh dari tubuhnya dengan rasa sakit yang sangat berat. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala pernah menjelaskan tentang pengertian definisi mati. Beliau mengatakan, mufaraqatur ruhi lil jasad wa la yahsulu dhalika illa bi alamin 'azimin jiddan huwa a'zamul alam allati tusibul 'abda fid dunya. Kematian adalah berpisahnya ruh dari jasad. Semua dari kita akan merasakan itu. Dan itu tidak terjadi kecuali dengan rasa sakit yang sangat berat. Dan dia adalah rasa sakit yang paling berat dirasakan oleh seorang hamba di dunia. Pasti kita akan rasakan itu. Ini hakikat pertama mengingat kematian. Kematian pasti datang kepada setiap orang. Tetapi kita tidak tahu kapan datangnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal insu wal jinnu wal insu yamutun." Aku berlindung ya Allah dengan keagunganmu yang engkau tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau yang tidak pernah mati. Sedangkan manusia dan jin pasti akan mati. Cuma sekali lagi saya katakan, kita tidak tahu kapan, di mana seseorang akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah di sisinya, hanya di sisinya, hari pengetahuan dibangkitkannya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, pengetahuan kapan menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, seseorang tidak mengetahui di daerah mana dia akan mati. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah." Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya Allah jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba tersebut memiliki hajat di tempat tersebut. Maka hati-hati saat kita pergi kemana, saat kaki ini melangkah kemana, motor ini dijalankan kemana, mobil ini kemana, safar kemana. Jangan-jangan itu adalah Allah menginginkan kita untuk mati di tempat tersebut. Bagus kalau seandainya orang mati di kota Madinah, di kota Mekah. Apalagi nih, saya
beberapa hari ini juga saya motivasi orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bermudah-mudahlah pergi ke tanah suci, yang mana visanya sekarang mudah, bisa bolak-balik, tinggal lama di sana, pergi ke Indonesia hanya sekedar melihat perusahaannya, jalan aman, kembali lagi, karena memang tujuannya ingin mati di sana. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hakikat mengingat kematian adalah mengingat sesuatu yang datang dan tidak pernah terlambat, tepat waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Jika telah datang batas waktu mereka untuk hidup di dunia, ajal mereka, maka para malaikat tidak akan terlambat walau sekejap pun, tidak akan terlalu cepat. Ini yang membuat kita harus berhati-hati. Ada perkataan menarik dari Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wal maut la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara anak kecil orang tua, wa dzakar au untha, laki-laki atau perempuan, wa baina maridin wa sahih, antara orang sakit, orang sehat. Fayadkhulu al-mautu ila al-bait. Kadang kematian masuk ke dalam rumah. Wa yakunu fihi rajulan musinnan wa syakhsan akhara maridan. Di dalam rumah tersebut ada orang yang sudah tua, ada orang yang sedang sakit. Kita, Pak, kalau seandainya berkunjung ke rumah kakek, nenek, sudah di atas kasur tidak bisa ngapa-ngapain, itu coba jujur antum, di dalam hati, ini paling sebentar lagi nih mati. Betul? Betul enggak? Ternyata, Pak, fayakhudhu man minal baiti as-sahha man fih. Ternyata kematian hinggap datang kepada siapa yang paling sehat, paling muda di rumah tersebut. La yufarriq baina saghir wa kabir. Tidak membedakan antara anak kecil, orang tua, beda sahih wa marid, antara orang sehat, orang sakit. Hati-hati, Pak. Kemudian beliau mengatakan, fala yumayyizul mautu baina saghirin wa kabir, wala ilma li ahadin binihayatihi wala li ajalihi wala ajalihi. Maka kematian tidak membedakan antara anak kecil, orang tua. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan akhirnya, kapan ajalnya. Dan dia tidak pernah terlambat. Itu hakikat yang kedua dari mengingat kematian, bahwa kematian jika datang maka dia tidak akan terlambat. Oleh karenanya siap-siap, jangan-jangan yang paling muda, paling sehat lebih cepat meninggalnya dibandingkan yang sudah tua sakit-sakitan. Seorang dokter berkata kepada pasiennya, "Pak, besok sore kita operasi besar, semoga Bapak sehat." Besok pagi dokternya mati sebelum pasiennya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hakikat mengingat kematian adalah mengingat kematian berarti mengingat bahwa kalau kematian sudah datang, terputuslah waktu beramal. Hati-hati. Terputuslah waktu beramal. Kalau kematian sudah datang, terputus waktu beramal. Di dalam Al-Quran ada ayat yang disebut dengan ayatul raj'ah, ayat minta pulang, minta kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran,
hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga jika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, orang kafir, maka dia mengatakan, wahai Rabbku, irji'un, irji'un, kembalikan aku. Dan di situ orang ini mengatakan irji'uni, seakan-akan dia memohon dengan penuh minta, karena dia pakai dhamir jamak, mengagungkan Allah, ya Allah yang Maha Agung, kembalikan aku. Ngapain? Masih main-main, leha-leha, rebahan, jalan-jalan? Enggak, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Amalu salihan, salihan kata nakirah yang menunjukkan kepada sedikit, walau hanya sedikit aku bisa beramal. Kembalikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini faedahnya untuk kita sekarang. Sekarang kita di dalam keadaan seperti ini. Sekarang kita di dalam angan-angan orang ini. Sekarang waktunya kita lakukan ayat ini. Jangan nanti. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seorang hamba akan mengatakan, alangkah baiknya aku beramal saleh ketika aku hidup, agar aku bisa mempunyai bekal untuk kehidupanku ini. Kehidupanku ini maksudnya adalah kehidupan setelah kematian. Ini hakikat yang ketiga dari mengingat kematian. Setelah mati tidak ada waktu untuk beramal. Tanamkan itu baik-baik, jadikan sebagai sebuah keyakinan, amalkan. Sekarang waktunya. Orang ini, Rabbirji'un la'alli amalu salihan, ya Allah kembalikan aku agar aku bisa beramal saleh. Kita sekarang seperti yang diinginkan oleh orang ini, beramallah. Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, wal mautu huwal faisal baina hadhihi ad-dar wa daril qarar. Kematian adalah pemisah antara hidup di dunia ini dengan hidup yang akan selama-lamanya. Wal fasil baina waqtil amal wal jazaa'i alaih. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dan waktu mengambil ganjaran pahala atas amal tadi. Wa huwal haddul fariq baina taqdimiz zat wa mulaqati jazaa'ih. Kematian adalah pembeda, pemisah antara pengumpulan bekal dan mengambil hasil dari pengumpulan tersebut. Pada ikhwan yang dirahmati, dan jujur, ketika saya berbicara seperti ini, tidak ada yang lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali saya. Mungkin yang paling sedikit bekalnya adalah saya di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ayo kita beramal dengan mengingat kematian. Salah satu hakikatnya adalah memperbanyak amal, karena setelah mati tidak ada beramal. Walau satu huruf pun dari Al-Quran tidak bisa dibaca, walau satu sen pun dari uang tidak bisa diinfakkan, walau satu sujud pun tidak bisa dijadikan untuk amal setelah mati. Kenapa? Karena para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan, kematian maknanya secara bahasa adalah as-sukun, diam, tidak bisa bergerak sama sekali. Sudah mati tidak akan pernah bisa bergerak sama sekali. Ini hakikat kematian yang ketiga. Hakikat memperbanyak mengingat kematian maksudnya adalah setelah mati tidak bisa beramal. Yang ada adalah mengambil ganjaran hasil dari amal selama ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hakikat yang keempat mengingat kematian adalah mengingat beratnya sakaratul maut.
Hakikat mengingat kematian adalah mengingat beratnya sakaratul maut. Dan semua manusia, sesoleh apapun, pasti mendapati sakaratul maut. Dengan dalil tegas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sewali apapun, bahkan sampai Nabi kita Muhammad SAW mendapati sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan telah datang rasa sakit saat kematian dengan kebenaran, pasti datang. Itu yang kalian senantiasa lari darinya. Semua yang mati akan merasakan sakaratul maut, rasa sakit saat kematian. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, saksi hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau meninggal. Beliau berkata dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang setelah apa yang aku lihat dari beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat rasa sakaratul maut, dan ini diceritakan oleh para sahabat Nabi bagaimana tentang sakaratul maut, rasa sakitnya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan hakikat ini baik-baik agar kita senantiasa di atas istiqamah. Ini yang akan semua dari kita menghadapinya. Berkata Umar bin Khattab kepada Ka'ab bin Malik, "Akhbiruni 'anil maut." Wahai Ka'ab, ceritakan kepada kami tentang kematian. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ya Amirul Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang beriman, huwa mithlu syajaratin kathirati syauq fi jawfi ibni Adam." Rasa sekarat saat mati seperti batang pohon yang penuh dengan duri dimasukkan ke dalam mulut anak manusia. Falaysa minhu irqun wala mafsil illa wa rajulun shadidudz dzira'ain. Tidak ada urat, tidak ada pembuluh darah, tidak ada otot kecuali putus, kecuali pecah. Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha, fabaka Umar. Maka pohon yang penuh dengan duri tersebut terus dimasukkan, kemudian terus diangkat, masuk lagi, angkat lagi, masuk lagi, angkat lagi. Saat itu Umar bin Khattab, seorang yang tegas, yang syaitan saja takut kepadanya, menangis karenanya. Amr ibn As radhiyallahu anhu pernah bercita-cita, sahabat Nabi yang terkenal Amr ibn As radhiyallahu anhu, "Ya laitani laqitu rajulan fadilan yukhbiruni 'anil maut." Alangkah indahnya aku bisa bertemu dengan seorang yang pintar memberitahukan kepadaku bagaimana tentang rasa sekarat kematian. Ternyata itu kejadian terjadi kepada beliau. Saat beliau dalam keadaan sekarat, anaknya bertanya, "Ya abati, sifnil maut." Wahai bapakku, sifati untukku tentang kematian. Beliau mengatakan, "Wallah, demi Allah, laka'anna jambayya fi takht." Seakan-akan dua sisi tubuhku dimasukkan ke dalam tempat yang sangat sempit. "Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah." Sebelum saya terjemahkan, silahkan hirup napas baik-baik, dalam-dalam. Sebelum ini terjadi kepada kita semua, seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru bihi min qadami ila hamati. Dan seakan-akan pohon berduri dipukulkan dari kedua telapak kakiku sampai kepalaku. Begitulah rasa sakaratul maut.
Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu pernah berkata, "Al-maut afdha'u haul min ad-dunya wal akhirah 'ala al-mu'min." Kematian, rasa sakitnya adalah rasa sakit yang paling berat dirasakan oleh seorang mukmin. Nih perhatikan, yang sering-sering mengeluh karena kemiskinan, penyakit, kesulitan hidup. Perhatikan, ada yang lebih sulit daripada itu. Rasa sakaratul maut, bersabarlah atas kesulitan yang sedikit itu. Wa huwa ashaddu min nashril bil manashir. Rasa sakaratul maut lebih dahsyat daripada disembelih dengan gergaji. Wa qardin bil maqarid. Rasa sakaratul maut lebih dahsyat sakitnya dibandingkan disembelih dengan gergaji. Wa ghalin fil qudur. Rasa sekarat kematian lebih sakit daripada direbus di dalam panci yang panas. Walau annal mayyita nushir fa akhbara ahla ad-dunya bil maut man tafa'u bi'aish wa la ladzu binaum. Kalau seandainya orang-orang yang sudah meninggal kemudian dibangkitkan dan memberitahukan kepada kita penduduk dunia yang belum meninggal ini bagaimana rasa sakit saat kematian, maka niscaya kita semua tidak akan bisa nyaman hidup, tidak akan bisa lezat tidur. Bahkan sebagian, dan ini disinggung oleh Syekh, seakan-akan Syekh mengetahui keadaan ini. Syekh Abdul Razak yang saya maksud. Tidak akan lezat tidur. Bahkan kadang-kadang sebagian orang di zaman sekarang tidur dengan melihat yang haram. Sambil melihat yang haram sampai tidur. Wasyattan baina man yanamu ala hadhil hal wa ala al-dzikr wal Qur'an. Sangat berbeda antara orang yang tidur sambil melihat yang haram sampai tidur dibandingkan dengan tidur sampai dengan berzikir, membaca Al-Quran sampai tidur. Bahkan mimpinya pun membaca Al-Quran. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat mengingat kematian salah satunya adalah mengingat tentang sakaratul maut. Ini yang membuat kita akhirnya tetap istiqamah, tetap semangat beribadah, jauh maksiat dan qanaah terhadap hidup. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama besar abad ke-5 Hijriah, Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau mengatakan, yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha." Yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat, tidak nunda-nunda. Kenapa? Karena kematian pasti datang, tapi tidak tahu kita kapan datangnya. Mungkin 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, 1 tahun lagi, 1 bulan lagi, 1 pekan lagi, 1 hari lagi, 1 menit lagi, 1 detik lagi, kita tidak tahu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ta'jilut taubah, 1, segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb, hati yang selalu qana'ah, puas dengan pemberian Allah dan sedikit menyimpang. Qana'ah ada 3 unsurnya. Yang pertama, ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah. Rela dengan apa yang Allah bagi meskipun kurang dari cukup, relalah. Itu qanaah. Yang kedua, tarkut tasyawuf bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Orang yang mengingat kematian akan qanaah. Kenapa banyak terjadi perceraian? Karena sebagian istri tidak qanaah, tidak rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Padahal suami sudah bertanggung jawab. Dia kerja, dia berusaha, ternyata yang dihasilkan cuma sekian. Inilah pemberian Allah, qanaahlah.
Tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kelima, hakikat mengingat kematian yang kelima adalah mengingat tentang pencabutan nyawa. La ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dalam keadaan sekarat saja diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, tauhid. Itu menunjukkan bahwasanya beliau sedang mempertahankan rasa sakit. Karena tidak ada, perhatikan yang penting para ikhwah, tidak ada yang bisa mengobati rasa sakit di dunia kecuali dengan tauhid. Rasa gelisah di dunia kecuali dengan tauhid. Kita sering diajari oleh ustaz-ustaz kita, jangan melakukan kesyirikan, bertauhidlah. Akhirnya kita walhamdulillah jauh dari meminta berdoa kepada orang yang sudah mati. Bagus. Tidak mengerjakan kesyirikan melalui percaya kepada tukang ramal. Bagus. Tidak percaya kepada dukun. Bagus. Tapi kadang-kadang tidak disinggung kalbunya, ngaku tauhid akan tetapi takut kepada manusia. Ngaku tauhid akan tetapi mengagungkan manusia lebih daripada kedudukannya. Saya pernah diceritakan, Ustaz, ada orang yang kadang-kadang ngaji tauhid, ditelepon oleh orang yang dianggap bisa memberikan kebaikan, harta kah, jabatan kah, ditelepon. Telepon kan berarti jauh. Orang ini nunduk-nunduk, siap. Tauhid gaya apa ini? Orang yang bertauhid, dia akan hanya mengagungkan Allah. Orang yang bertauhid, dia akan hanya takut kepada Allah semata. Orang yang bertauhid, dia akan hanya bersandar hanya kepada Allah. Coba perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam api yang sangat besar, bahkan subhanallah, saking besarnya api tersebut. Kenapa api tersebut besar? Karena seluruh penduduk membawa kayu bakar. Bahkan sampai-sampai ada seorang perempuan bernazar, kalau aku hamil maka saya akan bawa kayu bakar agar saya bisa hamil. Banyak kayu bakarnya besar, sampai beliau dilempar dengan manjanik. Saat dilempar, saat sangat memerlukan hidup, memerlukan solusi, memerlukan jalan keluar, memerlukan bantuan, hajat pertolongan, datang Jibril alaihissalam berkata, ya Ibrahim, alaka hajah? Wahai Ibrahim, adakah hajat yang apakah engkau memiliki hajat aku bisa mengabulkan untukmu? Perlu pertolongan enggak? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Lihat tauhid. Kata Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala, amma minallahi fabala. Adapun aku minta pertolongan kepada engkau, makhluk, Jibril, nah, enggak. Adapun aku minta pertolongan dari Allah, itu yang aku akan lakukan. Makanya ketika beliau dilemparkan juga beliau berkata, Allah, ya Allah. Lihat, orang kalau sudah kena kesulitan, tidak ada obat paling manjur kecuali tauhid. Allah, innaka ilahun fis sama'i wahid. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang berhak diibadahi di langit satu-satunya. Wa ana fil ardi a'buduka wahid. Dan aku satu-satunya orang yang beribadah di atas muka bumi kepada engkau. Begitu tauhid. Tidak mudah lemah, merengek, mengeluh kepada manusia, apalagi di media sosial. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan kepada kita.
kalau seandainya kita dalam keadaan karb, sulit. Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Rabbku yang mengaturku. Aku tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Begitu ahli tauhid. Kembali kita ke permasalahan tadi para ikhwah. Mengingat kematian yang kelima hakikatnya adalah mengingat tentang pencabutan nyawa. Pencabutan nyawa, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan tentang bagaimana pencabutan nyawa. Dan ini kita lakukan semuanya sendirian. Gak ada anak, gak ada istri, sendirian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, nazala ilaihi malaikatu minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman jika ingin berpisah dari dunia, masuk ke kehidupan akhirat, turun para malaikat kepadanya dari langit, wajahnya bercahaya, seakan-akan wajah mereka matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kapan dari kapan-kapan surga. Wa hanut min hanutil jannah, dan minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu madda basari, sampai para malaikat tersebut duduk di hadapannya sepanjang seluas mata memandang. Berarti banyak malaikatnya. Thumma yaji'ul malakul maut alaihi salam, kemudian datang malaikat maut alaihi salam. Hatta yajza inda ra'si, sampai duduk di sisi kepalanya. Kemudian malaikat berkata, ayyatuhan nafsu tayyibah. Dalam riwayat yang lain, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah untuk menggapai ridha Allah dan ampunan darinya. Fatakhruj tasil kama tasilul qatratun fi siqa. Keluarlah ruh tersebut dari tubuhnya sebagaimana air itu keluar dari mulut teko. Itu pun ada rasa apa tadi? Sakarat. Dan ingat para ikhwah, kalau antum punya orang yang mau meninggal dan sepertinya dia sulit mau meninggal, maka berhusnudzanlah kepada Allah. Kenapa? Karena itu cara Allah untuk menghapuskan dosa fulan tersebut. Karena setiap rasa sakit yang dihadapi seorang manusia di dunia, penghapus dosa. La yusibul muslim min nasab wala wasab wala ham wala gham illa kaffara Allah anhu biha khatayah. Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, kecapean, kegundahan, kegelisahan, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa untuknya. Maka bergembira saat sulit. Calon mayat kita saat sulit itu cara Allah untuk menghapuskan dosanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang hamba yang beriman. Hamba yang kafir bagaimana? Wa innal 'abdal kafir wa fi riwayah al-fajir. Seorang hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain yang fajir, yang banyak dosa. Idza kana fi inqita'in min al-akhirah wa iqbalin min ad-dunya. Kalau ingin berpisah dengan dunia, masuk ke dalam kehidupan akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malaikah ghiladun shidadun sudul wujuh. Turun para malaikat kepadanya, sangar, keras, wajahnya hitam, ma'ahumul masuh minan nar. Mereka membawa kain api dari api neraka. Wa yajlisuna minhu maddal basar. Mereka duduk di hadapan mayat tersebut seluas mata memandang. Datanglah malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluar engkau, rasakan murka Allah dan siksanya. Fatafarraqa fi jasadih, keluarlah, berpisahlah roh tersebut dari jasadnya. Fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufudul kathiru asy-sya'b
minas sufil mablul fataqatta'a ma'aha al-'uruq wal 'asab. Maka malaikat menariknya dengan sekuat-kuatnya sebagaimana bulu domba ditarik. Yang basah bulu dombanya ditarik. Saking kuatnya terputus seluruh uratnya dan pecah seluruh ototnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, bukan yang paling akhir karena ada waktu. Hakikat mengingat kematian yang keenam adalah seseorang ketika mengingat kematian berarti dia akan mengingat bahwa di hadapannya cuma ada dua keadaan. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan tidak ada pemberian Allah yang paling indah bagi seorang hamba di dunia selain husnul khatimah. Sebaliknya, tidak ada ketetapan Allah yang paling buruk bagi seorang hamba di dunia kecuali su'ul khatimah. Dan yang dimaksud dengan husnul khatimah, akhir mati yang baik. Bukan wajahnya saja yang tersenyum, tidak. Akan tetapi mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Itulah pengertian yang tepat dari husnul khatimah. Mati dalam keadaan diridhai oleh Allah. Kebalikannya, su'ul khatimah, mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hakikat mengingat kematian. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ucapkan kepada calon-calon mayat kalian la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhir kalamihi la ilaha illallah 'inda al-maut dakhala al-jannah. Maka siapa saja yang terakhir ucapannya saat dia mati la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan ista'malah." Jika Allah menginginkan terhadap seorang hamba kebaikan, Allah akan memakainya. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'milu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memakai hamba tersebut wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan memberi petunjuk untuknya beramal saleh sebelum meninggal. Dan kita sekarang di hari yang ketujuh dari bulan Al-Muharram, bulan Allah yang suci tahun 1446 Hijriah, tahun baru ini. Maka ingat baik-baik. Ini pesan saya dapatkan dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Khathran hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan tahun yang akan kita hadapi ini 1406 Hijriah, dia akan cepat berlalu sebagaimana tahun-tahun kita sebelumnya. Tidak terasa. Tidak terasa saya turun ke Indonesia dari mulai 1435 Hijriah. Sekarang 1446 Hijriah. Tahun ke-11 sudah saya turun ke Indonesia. Tidak terasa. 1 tahun ke depan dia cepatnya sama dengan cepat yang kita lalui itu. Kemudian beliau berpesan. Maka kata beliau, saya berpesan, carilah amal saleh yang kamu kerjakan dan istiqamah di dalamnya meskipun sedikit. Beliau mengatakan al-qalil ma'al qalil yakunu kathiran. Yang sedikit terus diulang-ulang akan menjadi banyak. Beliau beri contoh 12 rakaat sebelum dan sesudah salat wajib yang disebut dengan salat rawatib.
Kalau seseorang mengerjakannya setiap hari kali setahun 365 hari, maka dia akan mendapatkan 4.830 rakaat selama setahun. Al-qalil ma'al qalil yakunu katsiran. Yang sedikit dengan sedikit lagi akan terus menjadi bukit. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian yang keenam yang terakhir pada pertemuan ini, hakikatnya adalah mengingat tentang husnul khatimah. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dan juga Imam kalau tidak salah Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Ats-Tsabat 'Indal Mamat. Beliau mengatakan ada orang saat dalam keadaan sekarat lalu ditalkinkan kepadanya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Apa yang dia ucapkan? Apa yang antum kira dia akan ucapkan? Dia mengatakan, huwa kafirun bihi. Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Calon mayat mengatakan, dia kafir dengan ucapan itu. Wal insan yamutu ala ma'ash. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Carilah kebiasaan-kebiasaan baik, istiqamah di atasnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.